Cerita dimulai dengan anak-anak orang kaya yang bersekolah di sekolah khusus. Banyak orang biasa berdemo agar pihak sekolah menghentikan sekolah bangsawan tersebut dan menerima masyarakat biasa. Sepasang murid sekolah bangsawan itu sudah biasa melihat pemandangan setiap berangkat sekolah. Mereka yakin demo akan berhenti jika anak-anak dari kalangan biasa itu diizinkan bersekolah di sana juga. Cerita diambil dari sudut pandang murid bernama Hyein, bukan dari anak orang kaya, dan sangat benci jika anak orang kaya itu bersikap seolah-olah mereka memiliki dunia, jadi bebas melakukan apapun semaunya. Mereka hanya beruntung lahir dari keluarga yang kaya. Semua kehidupan mereka berjalan dengan mudah karena uang dari orang tua. Bahkan ketika memberi hadiah ke anak orang biasa, rasanya orang biasa tidak pantas mendapatkannya. Kemudian, di sekolah bangsawan itu ada murid perempuan bernama Jenna yang disidang guru karena ada yang membuat laporan jika Jenna merundung murid-murid yang miskin. Jadi sekolah bangsawan itu akhirnya menerima program penyetaraan, sehingga orang biasa dengan kriteria tertentu bisa bersekolah di sana. Dan Jenna dituduh merundung murid-murid tersebut. Tapi Jenna sama sekali tidak merasa bersalah dan menganggap remeh omongan si guru. Si guru punya bukti jika Jenna pelaku perundungan, sampai guru lain masuk dan murid yang lain jadi ikut masuk dan mengaku jika merekalah yang merundung, bukan Jenna. Bukti si guru pun patah karena ada orang lain yang mengaku sebagai perundungnya. Jenna jadi merendahkan si guru yang menggunakan laptop model lama buatan perusahaan keluarganya. Jenna bisa memberikan model terbaru dan sekalian menegaskan jika sekolah itu adalah sekolah bangsawan, berarti ia adalah anggota kerajaan. Hyein sangat tidak suka dengan anak orang kaya sombong seperti itu. Tapi Hyein akan bersekolah di sana. Hyein akan menjadi seperti anak orang kaya yang sombong dan rela mati demi mendapatkan kesempatan itu. Jadi 3 bulan sebelumnya, Hyein bersekolah di sekolah putri sebagai siswi SMA kelas 2. Pulang sekolah, Hyein chattingan dengan teman-temannya membahas sekolah bangsawan yang iuran tahunannya mencapai $100.000. Hyein sama sekali tidak berminat dengan sekolah tersebut. Hyein sadar jika mereka terlahir di dunia yang berbeda, sehingga tidak perlu repot-repot membicarakan dunia yang tidak bisa mereka masuki. Hyein kemudian melanjutkan perjalanan menuju sebuah rumah orang kaya. Hyein akan menjadi guru les murid SMP yang ingin masuk ke SMA bangsawan. Ibu dari murid SMP itu menyambut Hyein dan memuji Hyein yang tampak lebih muda dari formulir yang ia terima. Nah, Hyein ini mengaku jika seorang mahasiswi dan kecurigaan tersebut tidak si ibu pedulikan. Si ibu malah menyombongkan diri jika Hyein pasti baru pertama kali ke rumah orang kaya, bahkan mengambil makanan orang kaya yang membuat Hyein tidak jadi memakannya. Kesombongan si ibu itu berlanjut membahas tentang anaknya yang ingin masuk SMA bangsawan. Sebenarnya, ia tidak begitu membutuhkan Hyein karena ia bisa menyogok dengan mudah dan punya banyak relasi. Tapi si ibu tetap tidak yakin 100%. Bantuan Hyein sebagai guru les itu hanya untuk berjaga-jaga saja. Malamnya, Hyein langsung menuju minimarket dan mulai bekerja pada waktu sebagai kasir. Hyein yang datang pas dengan pergantian shift membuat rekan agak marah, tapi kemudian menunjukkan temannya Hyein yang dari tadi tidak membeli apa-apa. Hyein pun mendekat dan mengembalikan properti milik temannya yang mahasiswi itu. Hyein sekalian membelikan makanan sebagai kompensasinya. Hyein lalu membingungkan cara mencari uang. Di hari berikutnya, Hyein langsung belajar di sekolah sampai mimisan. Tak lama Hyein dipanggil wali kelas. Nah, sebelumnya Hyein mendaftarkan diri untuk kema bahasa di Selandia Baru secara gratis karena sekolah akan mendanainya. Tapi sekarang pihak sekolah membatalkan pendanaan Hyein karena ada murid lain yang lebih sulit finansialnya dan tidak punya orang tua. Hyein bahkan bingung mengapa itu menjadi urusannya. Mengapa ia yang harus berkorban padahal nilainya paling bagus. Seseorang yang kurang beruntung dari Hyein tidak membuat situasi Hyein jadi lebih baik. Tapi Hyein tidak bisa apa-apa. Kecuali jika Hyein tetap ingin ikut, maka harus membayar $3.500. Selesai menemui wali kelas, teman yang lain mengajak Hyein untuk mempersiapkan kema bahasa. Tapi Hyein mengaku jika ia tidak jadi ikut, karena menurutnya, kema bahasa tidak akan seru. Hyein yakin tidak ada gunanya mengikuti kema bahasa. Pulang ke rumah, Hyein melihat ayahnya yang kakinya sakit lagi. Si ayah mengaku jika tadi ia jalan kaki setelah pulang kerja. Hyein kesal karena seharusnya si ayah naik taksi, tapi si ayah tidak ingin menghabiskan uangnya hanya untuk naik taksi. Menurutnya, seseorang harus hidup sesuai kemampuan mereka. Si ayah menyadari jika mereka tidak mampu untuk naik taksi. Hyein semakin emosi, seolah-olah kemiskinan akan selalu melekat di keluarga mereka. Di kamarnya, si kakak yang tidur disuruh pergi. Hari berikutnya, Hyein mulai mengajar murid SMP anak orang kaya. Si murid ini bernama Nayeon
tapi malah asik foto di cermin dengan tas barunya. Nayeon lalu bertanya apakah tasnya cocok dengan pakaiannya, tapi menurut Hye-in, tas tersebut sama dengan tas milik Nayeon sebelumnya. Nayeon jelas tidak terima, kedua tas yang dimilikinya berbeda, yang satu edisi terbatas dan yang satunya desain dasar yang paling laris. Nayeon minta Hye-in mengeceknya lebih teliti, dan Hye-in tetap merasa kedua tas tersebut agak mirip. Dan mengecek tas edisi terlaris, Hye-in kaget dengan harganya yang $3.000, sementara yang edisi terbatas lebih mahal. Tapi Nayeon tidak peduli dengan harganya. Hye-in jadi bilang jika Nayeon terlalu banyak membuang uang, dan menurutnya bersikap kekanak-kanakan bukan sikap yang baik. Hye-in tidak mengerti mengapa murid SMP butuh pakaian yang mahal. Hye-in tidak akan menghabiskan uang sebanyak itu untuk hal yang sepele. Tapi Nayeon tidak percaya dengan omongan tersebut, dan lalu jadinya mau memberikan tas mahalnya secara gratis. Hye-in jelas bingung tidak menyangka. Hye-in pun terpikir jika menjual tas tersebut, setidaknya bisa membantunya pergi ke Selandia Baru. Hye-in jadi tertarik dan Nayeon rupanya hanya menguji Hye-in yang tetap mau mengambil tas tersebut walau gratis. Nayeon melanjutkan jika ibunya pernah bilang orang-orang bersikap remeh seperti tidak menginginkan hal yang tidak bisa mereka miliki, terutama orang miskin. Nayeon lalu ke toilet. Hye-in cukup terpukul. Malamnya, Hye-in menemui teman mahasiswinya dan cerita tentang kehidupan yang tidak adil. Hye-in merasa jika ia bekerja keras, ia akan dihargai. Tapi sepertinya sama saja. Si teman lalu cerita tentang mahasiswi lain di kampusnya yang sangat cantik dan bertubuh seksi. Hye-in ingat betul cerita tersebut, dan hari itu mungkin awal dari segalanya. Moral dari cerita yang ingin disampaikan si teman adalah dunia terlalu kotor dan tidak adil. Di hari berikutnya, Hye-in mengajar les tapi Nayeon akan datang terlambat. Hye-in menunggu di kamarnya Nayeon, dan mengatasi rasa bosannya, Hye-in mengecek ruangan Nayeon dan jadi tertarik dengan tas milik Nayeon. Hye-in ingat omongan Nayeon sebelumnya jika orang miskin menganggap remeh barang yang tidak bisa mereka miliki. Hye-in lalu mencoba tas tersebut dan memastikan jika memang menurutnya tas itu tidak cantik. Hye-in lalu berfoto dan mempostingnya di Instagram dengan caption minta penilaian tas tersebut. Karena Hye-in merasa tidak paham mengapa tas itu bagus, padahal harganya $5.000. Nayeon pulang dan Hye-in mengembalikan tasnya. Hye-in langsung siap mengajar. Di hari berikutnya, Hye-in menyapa teman kelasnya yang bingung mengapa Hye-in menyapa mereka. Sampai kemudian saat di kelas, mereka menginterogasi Hye-in yang sebelumnya mengaku tidak jadi mendaftar ke kema bahasa di Selandia Baru karena tidak menarik. Dua murid itu tahu alasan sebenarnya jika Hye-in murid beasiswa yang nyaris miskin. Ada yang mendengar omongan Hye-in saat bersama wali kelas. Dua teman itu kesal dengan Hye-in yang tidak mengaku miskin tapi malah menjelekkan program kema bahasa tidak menarik. Hye-in seperti orang yang tidak tahu malu. Tapi kemudian murid lain datang dan bertanya ke Hye-in, apakah selama ini Hye-in berpura-pura miskin? Hye-in bingung. Ia ke toilet dan melihat Instagramnya, banyak notifikasi dan orang yang berkomentar iri karena menduga jika Hye-in adalah anak orang kaya yang bisa membeli tas edisi terbatas. Hye-in tidak mengerti, tapi seketika followers, jumlah like dan komentar akun sosial medianya naik. Setelah itu teman yang lain minta penjelasan dari Hye-in secara langsung. Mereka ingin jujur apakah Hye-in dari keluarga kaya. Jadi pusat perhatian dan dikerumuni banyak orang membuat Hye-in sangat bingung. Sepulang sekolah, Hye-in jadi buru-buru ke tempatnya Nayeon yang belum pulang. Hye-in mengaku jika ia sengaja datang lebih awal untuk mempersiapkan materi pelajaran. Dan di kamarnya Nayeon, Hye-in langsung mendekat ke lemari berisi barang-barang mahal. Bahkan jika diberi kesempatan untuk memilih, semua orang pasti akan memilih menjadi kaya daripada miskin. Sebelumnya, Hye-in yakin teman-temannya tidak akan tahu yang sebenarnya. Jadi Hye-in mengaku jika ia memang dari keluarga kaya. Lanjut ke episode 2, para pembuli di SMA Bangsawan menyudutkan 4 murid program penyetaraan dari keluarga biasa. Para pembuli ingin tahu siapa orang yang melapor ke komite anti perundungan. Para pembuli bertingkah seperti itu karena Jenna yang memerintahkannya. Tapi murid miskin tidak ada yang mengatakan apa-apa. Murid pria lain bernama Doeon lalu pergi. Salah satu murid miskin kemudian kesal karena harus dirundung tanpa alasan. Ia tidak tahu salahnya. Pembuli lain jadi semakin emosi, tapi Jenna minta berhenti. Jenna seperti ratu di sekolah tersebut. Ia bisa memerintah sesukanya. Jenna menyuruh para pembuli untuk masuk ke kolam yang para pembuli tidak bisa membantah. Mereka menurut masuk kolam. Setelah itu Jenna bicara ke murid pria yang dirundung. Jenna memberitahu jika salah murid tersebut karena terlahir miskin. Sementara di sekolah, Hye-in didekati teman yang lain yang melihat foto kemewahan Hye-in di rumahnya Nayeon. Mereka sangat kagum dan ingin tahu lebih banyak. Sampai mereka bingung mengapa Hye-in hanya mempostingnya di Instagram dan tidak membawanya ke sekolah. Hye-in
jadi ingat cerita temannya tentang mahasiswi cantik bertubuh seksi yang pintar. Semua mata tertuju ke mahasiswi tersebut karena selalu memakai pakaian bermerek. Mengendarai mobil berbeda tiap hari membuat mereka yakin jika keluarganya kaya. Tapi si mahasiswi itu malah bilang jika tidak pernah mendapat uang saku dari keluarganya. Dan Hye-in mengikuti jejak yang sama, mengaku tidak pernah mendapat uang saku dari orang tuanya. Selama ini, Hye-in bekerja paruh waktu untuk memenuhi hidupnya. Si teman semakin kagum, tapi teman lain yang mendengar bertanya bagaimana Hye-in bisa memiliki seluruh barang bermerek di Instagramnya. Karena tidak mungkin semua dibeli menggunakan hasil pekerjaan paruh waktu. Hye-in ingat cerita temannya tadi soal mahasiswi itu yang sempat ditanya hal serupa. Si mahasiswi itu bilang jika memang seharusnya orang tua harus memberikannya makan, pakaian, dan tempat tinggal. Kecuali itu, ia harus mencari uang sendiri untuk menafkahi diri. Hye-in lagi-lagi meniru omongan tersebut, membuat si teman semakin kagum. Hye-in melanjutkan jika barang tersebut milik orang tuanya, jadi tidak pernah ia bawa atau pamerkan. Temannya Hye-in jadi semakin menyanjung Hye-in. Selain pintar, Hye-in juga bisa menafkahi diri sendiri. Si teman jadi menyarankan Hye-in untuk memperbanyak follower. Setidaknya, jika ada 10.000 pengikut, Hye-in bisa mendapatkan tawaran endorsement. Dari pengalaman yang si teman dengar, setiap bulan endorsement bisa menghasilkan 3.000 atau 4.000 dolar. Hye-in jadi senang. Sementara di sekolah bangsawan, guru bahasa Inggris menyadari jika Jenna tertidur di kelasnya. Tapi semua orang tidak mau membangunkan Jenna karena Jenna adalah anak tunggal dari orang kaya berpengaruh di Korea. Si guru agak kesal karena walaupun Jenna anak orang kaya, tapi ia tidak punya hak untuk tidur di kelasnya. Si guru jadi membangunkan Jenna dan bilang jika sebagai murid, mereka harus sopan santun dan menghormati guru, tidak peduli jika lahir dari keluarga kaya. Jenna tidak terima dinasehati dan malah menjelaskan ulang apa yang si guru tadi ajarkan dengan pelafalan bahasa Inggris yang lebih baik. Jenna menyinggung si guru yang juga guru kontrak baru. Jenna minta si guru tahu diri dan tidak mengajarinya soal sopan santun. Jenna kembali tidur. Hye-in juga sepulang sekolah datang ke rumah Nayeon lebih awal. Ibunya Nayeon sempat bingung, tapi asisten rumah tangga menjelaskan jika Hye-in lebih sering datang awal akhir-akhir ini untuk menyiapkan materi pelajaran. Si ibu jadi semakin senang dan kemudian izin pergi. Di ruangannya Nayeon, Hye-in mulai mencoba barang-barang lain milik Nayeon, memfotonya dan mengunggahnya di Instagram. Hye-in punya tujuan untuk mendapat lebih banyak pengikut Instagram agar bisa menerima tawaran endorsement. Tapi Hye-in merasa jika yang difotonya selalu hal yang sama, sehingga followersnya tidak lagi bertambah. Sehingga Hye-in punya ide dan mengecek rumah Nayeon lebih lanjut. Ia menemukan lemari besar memajang banyak pakaian mahal lainnya. Hye-in tertegun sampai melihat ada kalung mahal memikat matanya. Tapi asisten rumah bingung dengan apa yang Hye-in lakukan. Hye-in jadi beralasan jika ia ingin ke toilet, tapi tak sengaja melihat lemari yang sangat keren. Si asisten pun hampir salah paham dan mempersilahkan Hye-in melihat lagi. Hye-in kemudian mengembalikan kalung dan tak sengaja melihat pakaian seragam sekolah bangsawan. Sekolah yang isinya murid-murid kaya raya. Hye-in jadi punya ide dan bertanya ke asisten rumah soal seragam milik Nayeon di SMA bangsawan, padahal Nayeon masih SMP. Si asisten pun bilang jika ibunya Nayeon memesan seragam lebih dulu karena tidak sabar. Si asisten bahkan yakin jika Nayeon akan lulus di SMA bangsawan karena harta dan relasi yang dimiliki orang tuanya. Dan kemudian, Hye-in diam-diam membawa seragam tersebut ke kamarnya Nayeon. Ia mencobanya walau cukup sempit. Setelah itu Hye-in memfoto dirinya dan diupload ke Instagram. Tapi kemudian Hye-in tertegun akan dirinya sendiri. Ia merasa Nayeon adalah anak yang beruntung berbeda dengan dirinya. Hingga suara Nayeon terdengar membuat Hye-in panik dan mencoba melepaskan seragamnya. Nayeon pulang lebih awal karena ingin mencoba seragam barunya saat akan bersekolah di SMA bangsawan nanti. Tapi Nayeon tidak menemukannya dan agak kecewa kembali ke kamar. Hye-in yang tidak punya waktu jadi bersembunyi. Nayeon masih kesal karena belum berhasil menemukan seragam barunya. Saat ingin keluar kamar, ia mendengar suara ponsel Hye-in. Karena penasaran, Nayeon pun mengecek ponselnya Hye-in dan menemukan banyak notifikasi dari Instagramnya. Memeriksa lebih lanjut, Nayeon sangat tidak menyangka dengan apa yang dilihatnya. Hye-in selama ini berfoto di rumahnya dan mengakui semua yang diposting adalah miliknya. Nayeon benar-benar emosi. Hye-in lalu muncul dan tidak bisa mengelak lagi. Nayeon akhirnya tahu jika Hye-in masih murid SMA yang mengaku mahasiswi menggunakan kartu pelajar milik temannya. Hye-in mengaku tidak bermaksud buruk dengan memakai barang milik Nayeon dan diunggah ke Instagram. Dan Nayeon juga tidak mempedulikannya. Lagi pula Hye-in sudah berbuat kejahatan dengan memalsukan catatan akademisnya. Ibunya pasti akan menuntut jika tahu
dan Hyein mohon agar tidak diberitahu ke si ibu. Hyein akan mengundurkan diri dengan alasan pribadi. Nayeon pun setuju, namun Nayeon tidak mau Hyein berhenti. Sebagai gantinya, Hyein harus melakukan apa yang ia inginkan sebagai penebusan karena telah membohonginya. Malamnya saat kerja, Hyein tampak sangat tak tenang dan ingin cepat-cepat selesai, karena di sela-sela kerjanya, ia harus menyelesaikan seluruh pekerjaan rumah milik Nayeon. Teman mahasiswinya bahkan ikut membantu. Si teman bahkan bingung mengapa Hyein tiba-tiba jadi anak yang berpura-pura kaya, karena sebelumnya cita-citanya hanya ingin menjadi PNS. Hyein yakin jika saat itu sempat kehilangan akal. Awalnya Hyein tidak ingin merasa malu karena miskin, tapi Hyein benci jika harus dipermalukan di depan orang lain. Hingga kemudian saat mencicipi jadi orang yang pura-pura kaya, Hyein seperti menikmatinya, walau di kenyataannya mustahil untuk dicapai. Tapi setidaknya, Hyein bisa menjadi orang kaya di media sosial. Dan ketahuan oleh Nayeon malah membuat Hyein semakin kesal. Karena di hari-hari lain, Hyein dijadikan asisten pribadi dan harus menemani Nayeon dan temannya. Hyein harus menuruti apa yang Nayeon perintah dan inginkan. Hyein jelas kesal, tapi demi Nayeon tidak melapor ke si ibu, Hyein hanya bisa pasrah. Sampai Hyein disibukkan juga dengan ujian tengah semester yang akan berlangsung. Saat ingin pulang, Nayeon menyodorkan pekerjaan rumah dari sekolah. Tapi karena PR itu milik teman-temannya Nayeon, Hyein jelas protes. Nayeon jadi mengancam akan melapor ke ibunya. Hyein menahan emosi, ujiannya akan datang, dan Hyein tidak bisa belajar karena Nayeon. Nayeon juga bilang jika ia akan ujian wawancara masuk SMA bangsawan, dan setelah itu, Hyein tidak akan lagi dibutuhkan. Hyein pun jadi akan membiarkan pekerjaan rumah itu dikerjakannya untuk terakhir kali. Hyein lalu pergi. Hari ujian pun tiba. Hyein yang sedang belajar di kelas dan ingin menyerahkan ponselnya, mendapat panggilan dari Nayeon yang membuat Hyein akhirnya terpaksa mengangkatnya. Nayeon kesal karena Hyein mengangkat panggilannya cukup lama. Nayeon lalu menangisi naskah wawancaranya yang tertinggal di rumah dan minta Hyein mengambilkannya untuknya. Nayeon tidak bisa menghubungi si ibu yang sibuk kerja, asisten rumah yang mengambil cuti, dan supir yang tidak mengerti naskah wawancaranya. Hyein bingung, Nayeon menangis dan mengancam akan bunuh diri jika gagal masuk SMA bangsawan. Nayeon juga akan mengungkap semua kebohongan Hyein kepada ibunya. Hyein akhirnya memutuskan ke rumahnya Nayeon dengan sangat terpaksa dan mencari naskah wawancara. Dan setelah berhasil ketemu, Hyein ke sekolah bangsawan. Tapi rupanya Nayeon hanya mempermainkan Hyein dan cerita ke teman-temannya jika Hyein pasti akan menuruti karena tidak punya harga diri. Teman yang lain sempat bingung dengan kelakuan jahatnya Nayeon, karena hari itu Hyein ada ujian, apalagi Hyein sangat miskin. Tapi Nayeon tidak peduli, tidak ada yang menyuruh Hyein terlahir miskin. Setidaknya, Hyein bisa mengunjungi sekolah bangsawan berkat dirinya. Dan Hyein mendengar semua omongan Nayeon yang tertawa senang. Nayeon dan teman-temannya sepakat bilang jika Hyein anak SMA yang malang yang mau menurutinya datang. Hyein protes karena Nayeon tadi bilang mendesak. Nayeon lalu mengambil naskahnya dan bisa tertawa senang berkat Hyein. Nayeon lalu pura-pura sedih karena mereka akan berpisah saat ia jadi murid SMA bangsawan nanti. Ia berjanji akan memuji Hyein di depan ibunya. Nayeon lalu pergi dan membuang naskah wawancara pemberian Hyein. Jelas saja Hyein kesal. Wali kelas marah ke Hyein karena tidak ikut ujian dan tidak memberitahu izin apa-apa. Dan parahnya tidak ada ujian ulang, sehingga Hyein tidak bisa melakukan apa-apa. Hyein jadi ingat segala omongan tentang menjadi orang miskin. Tidak banyak hal yang bisa dilakukan. Hyein kemudian menangis di toilet. Ia benar-benar kesal dan sedih. Waktu tidak bisa lagi terulang. Dan saat ingin membasuh muka dengan rambut terurai, murid dari SMA bangsawan lalu meminjamkan gelangnya untuk menguncut rambut. Hyein pun menyadari jika nama mereka hampir mirip. Setelah Hyein membasuh wajahnya dan mengembalikan gelang, Hyein melihat tempelan kertas di punggung siswi tersebut. Bertuliskan, "Maaf karena aku miskin." Hyein jelas makin tidak terima. Tidak ada orang di dunia yang mau terlahir miskin. Sementara Nayeon sekarang menjalani tesnya di hadapan para penguji. Tapi terhenti saat Hyein muncul membawa ember. Hyein langsung mendekat ke Nayeon dan kemudian menyiramnya dengan air. Hyein tidak peduli dengan impiannya Nayeon, karena yang perlu Nayeon perbaiki adalah kepribadiannya. Lanjut ke episode 3, saat murid miskin dirundung dan ditanya siapa yang melapor ke komite anti kekerasan, murid pria bernama Doeun pergi. Setelah itu, murid pria yang dirundung dan protes mengemasi barang-barangnya. Murid kaya lainnya mengamati dan menyalahkan si murid pria karena beraninya mengadu kepada guru. Para murid kaya di dekat sana bicara cukup keras sampai di telinganya, tapi tak ia pedulikan. Mereka bilang jika orang miskin suka gratisan, tidak tahu diuntung padahal diterima di sekolah bangsawan.
Tapi mereka salut dengan murid pria itu yang berani keluar sekolah karena takut jika ayahnya akan kehilangan pekerjaan. Si pria tetap diam walau sangat direndahkan. Murid wanita lain dari jauh bingung mengapa terlahir miskin membuatnya bersalah. Itu yang Jenna sebelumnya katakan di kolam. Si murid pria yang ingin pergi ditahan murid wanita yang tadi dirundung juga. Si murid pria merasa terhormat karena murid wanita itu mau mengantarkannya pergi. Selama ini, ia merasa tidak memiliki teman di sekolah itu. Si murid wanita bingung mengapa si murid pria mau keluar sekolah, padahal bukan si murid pria yang melapor ke komite anti perundungan. Si murid pria pun mengatakan jika tidak akan ada yang berubah walaupun pelakunya orang lain. Si murid pria pergi, dan si murid wanita menghubungi komite anti kekerasan dan cukup kecewa, karena ialah yang melapor dan menunjukkan bukti yang lebih dari cukup, tapi perundungnya belum dihukum. Pihak komite anti kekerasan malah bilang jika insiden perundungannya tidak terlalu parah. Di sekolah bangsawan itu, ia melihat seluruh daftar siswa yang berdonasi. Donasi lebih dari $5 juta namanya akan sangat besar dan hanya 4 murid yang bisa di posisi itu. Mereka dijuluki sebagai kasta berlian. Sementara murid kaya lain yang menyumbangkan di bawah $5 juta masuk ke dalam kasta emas. Dan murid program penyetaraan yang tidak menyumbang harta apapun, namanya tidak tercatat. Murid wanita penyetaraan itu yang membantu Hye-in meminjamkan gelangnya. Ia menyadari jika namanya dan Hye-in mirip. Dan Hye-in juga menyadari kertas di belakang murid tersebut dan kesal. Hye-in kemudian menjelajah sekolah bangsawan tersebut dan kebetulan berpapasan dengan Jenna. Hye-in bertanya tempat wawancara pelamar, tapi Jenna dengan ketus malah bertanya balik mengapa menanyainya dan apakah Hye-in tidak tahu siapa dirinya. Jenna tidak menjawab dan pergi. Hye-in makin kesal dengan Jenna yang bisa seenaknya. Di rooftop, Do-eun mengepakkan kedua tangannya dan murid lain bernama Somang datang tiba-tiba membahas soal murid penyetaraan yang kebanyakan depresi karena memulai hidup di tingkat maksimal. Do-eun bingung dan Somang juga hanya sekedar basa-basi lalu mengeluarkan rokoknya. Menawari Do-eun merokok, tapi Do-eun malah melaporkan Somang yang mendapat tugas sukarelawan merokok di rooftop. Do-eun pergi dan Somang jelas kesal. Setelah itu Somang kembali bekerja sebagai murid sukarela yang membantu murid-murid SMP yang akan masuk SMA bangsawan. Tapi sejujurnya, Somang tidak menikmati tugas tersebut karena ia dipaksa jadi sukarelawan sebagai bentuk hukuman. Teman sukarelawan lainnya jadi protes, membuat mereka terlibat perdebatan kecil. Sampai konflik pun mereda saat Hye-in datang dengan ember berisi air dan ingin tahu lokasi wawancara pelamar SMP diadakan. Setelah diberitahu, Hye-in langsung pergi lagi. Somang dan temannya jadi semakin bingung. Sekarang, Hye-in menyiram Nayeon tepat saat Nayeon sedang melakukan wawancaranya. Hye-in tidak peduli dengan impiannya Nayeon, karena yang harusnya Nayeon pedulikan adalah kepribadian buruknya. Nayeon menangis dan akan memberitahu ibunya. Singkatnya ibunya Nayeon didatangkan dan sangat marah ke Hye-in. Semua kebohongan Hye-in selama ini terkuak. Si ibu tidak akan memaafkan Hye-in. Tapi Hye-in tidak peduli dan malah bertanya balik apakah si ibu sudah selesai memarahinya. Membuat si ibu semakin kesal dan penguji lalu keluar ruangan. Mereka menyalahkan Nayeon yang membuat tempat wawancara berantakan dan minta agar ibunya Nayeon tidak membuat keributan lagi di dalam gedung. Si ibu jadi mencoba menjelaskan dan yakin ada kesalahpahaman. Nayeon adalah korban yang tidak bersalah. Hye-in adalah biang kerok dari kekacauan yang terjadi. Tapi direktur sekolah menegaskan jika mereka tidak mengizinkan apapun bentuk pertengkaran, apalagi di depan banyak orang. Dan yang terjadi selama wawancara tadi akan menentukan apakah Nayeon bisa masuk sekolah mereka atau tidak. Direktur pergi. Si ibu jelas panik. Nayeon menangis lagi. Si ibu berjanji akan membuat hidup Hye-in hancur dengan semua koneksinya. Setelah itu mereka pergi. Di sekolah, Hye-in justru akan dikeluarkan dari sekolah yang membuat Hye-in sendiri bingung karena alasannya adalah pemalsuan dokumen resmi padahal sama sekali tidak ada hubungannya dengan sekolah. Wali kelas makin kesal karena ulahnya Hye-in pihak sekolah ditelepon banyak orang dan nama baik sekolah jadi tercoreng. Hye-in lalu minta maaf dan setelah Hye-in terbukti mencuri barang milik Nayeon, Hye-in baru akan dikeluarkan. Hye-in semakin tidak mengerti karena ia tidak mencuri apapun. Yang wali kelas bilang jika pihak Nayeon punya bukti foto di Instagram. Hye-in kembali ke kelas dan jadi bahan omongan. Keadaan terbalik padanya, tak ada yang mau mendekatinya lagi. Semua orang mengucilkannya dan menggunjingkannya terang-terangan. Sementara sepasang temannya Jenna yang pacaran melihat Instagram dan menemukan foto Hye-in menggunakan seragam sekolah mereka. Padahal mereka tidak pernah melihat Hye-in sebelumnya. Dan dari foto yang ada, Hye-in pasti bukan orang biasa. Atau semua itu palsu? Jika palsu, Jenna pasti akan sangat senang mempermainkannya karena Jenna benci orang miskin. Jenna lalu datang dan melanjutkan jika ia tidak membenci orang miskin. Ia hanya jijik karena orang kaya sungguhan tidak mau repot-repot pamer. Jenna lalu ingin melihat wajah orang tersebut, tapi Instagramnya Hye-in jadi tiba-tiba tidak aktif. Di sekolahnya Hye-in
ia masih menjadi topik utama pembicaraan seluruh orang, si miskin yang tidak tahu malu. Yein lalu mendapat gumpalan kertas bertuliskan palsu. Kemudian Nayeon menghubungi dan akan memastikan jika orang yang meminjamkan Hyein kartu pelajar akan ikut dituntut juga. Bahkan jika Hyein membayar uang damai, semua itu tidak akan mencukupi karena Hyein orang miskin. Hyein lalu ingin pergi dan sempat ditahan teman yang lain. Ia ingin Hyein minta maaf, membuat Hyein bingung. Hyein jadi bilang jika ia telah melakukan dosa besar dengan pura-pura menjadi kaya, lalu pergi. Si teman kelas jadi kesal dengan sikap Hyein. Hyein juga akhirnya memberanikan diri menemui direktur sekolah bangsawan. Hyein minta maaf atas keributan yang terjadi saat penerimaan murid yang lalu. Si direktur merasa kasus itu sudah berlalu. Lagi pula seharusnya Hyein minta maaf kepada Nayeon dan keluarga. Hyein jadi minta agar direktur mempertimbangkan kembali Nayeon diterima di SMA bangsawan. Bahkan jika Hyein minta maaf ke Nayeon dan keluarga, tidak akan mungkin memaafkannya. Hyein mengakui perbuatannya salah, tapi ia mengaku jika anak baik, pintar, dan catatan sekolahnya bersih. Tapi sekarang Hyein harus dikeluarkan dari sekolah, dituduh pencuri, dan temannya yang tidak bersalah dituntut karenanya. Hyein merasa hukumannya terlalu berat. Hyein memohon agar setidaknya direktur bisa memberinya kelonggaran. Direktur jadi bingung mengapa ia harus membantu murid miskin, karena jika direktur memperbolehkan Nayeon masuk ke sekolah mereka, justru mereka akan sangat untung puluhan ribu dolar. Namun jika Hyein memang pintar, Hyein harusnya tahu mengapa mereka menolak Nayeon. Tindakan yang dilakukan Nayeon dan ibunya disaksikan banyak mata, dan jika mereka membiarkan Nayeon bersekolah di sana, artinya nama baik sekolah akan hancur. Banyak orang kaya yang akhirnya memutuskan tidak jadi ke sekolah mereka. Apapun yang Hyein coba lakukan tidak akan mengubah hasil apa-apa. Direktur lalu menyuruh Hyein pergi. Hyein jadi izin ke toilet lebih dulu. Di waktu yang sama, Somang merokok di toilet dan panik mendengar seseorang masuk. Somang menyembunyikan rokoknya, sementara Hyein yang masuk toilet sangat kesal karena merasa hidupnya sangat tidak adil. Hyein lalu menangis, dan Somang jadi semakin bingung. Hyein berada di toilet sangat lama. Somang kemudian mencoba untuk pergi diam-diam dari tempat itu. Hanya saja Hyein menyadari keberadaan pria dan langsung menghentikannya. Hyein menduga jika Somang adalah pria mesum, Hyein akan melaporkan polisi yang Somang cegah. Ia mengaku hanya merokok di tempat itu. Hyein semakin tidak percaya mengapa Somang harus merokok padahal masih pelajar dan lagi di toilet wanita. Somang jadi menjelaskan jika toilet wanita itu sudah tidak lagi digunakan karena tahun lalu ada siswi yang melahirkan di toilet. Jadi banyak orang yang tidak mau menggunakannya lagi. Somang kesal, jika bukan karena Doeon, ia pasti bisa merokok di rooftop. Toilet wanita itu adalah pilihan terakhirnya. Hyein jadi minta maaf, dan Somang lalu menyadari jika Hyein adalah murid dari sekolah lain, yang setelah diingat, Hyein adalah gadis ember waktu itu. Somang semakin ingin tahu apa yang Hyein lakukan dengan ember di hari wawancara. Hyein pun bilang jika ember itu dipakai untuk menghancurkan hidupnya. Setelah itu, Hyein pulang dan mengembalikan kartu akses sekolah. Dan saat malamnya, Hyein melompat pagar. Somang membantu masuk. Urusan mereka sekarang beres. Somang bisa merokok lagi. Somang lalu menunjukkan mobil